Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Ketemu lagi dengan Ibu Veronica Sinur di sini. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai persamaan kuadrat. Oke. Adapun yang akan kita bahas dalam bab kedua yaitu persamaan kuadrat kali ini adalah yang pertama itu bentuk umum persamaan kuadrat, yang kedua akar persamaan kuadrat, yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Oke, selamat mengikuti pelajaran dan jangan lupa siapkan alat-alat tulismu untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Oke, kita mulai. Pertama kita membahas apa itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Jadi nanti persamaan kuadrat itu pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2 karena dia kuadrat ya. Jadi kalau pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1, maka itu bukan persamaan kuadrat, atau pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 3, maka itu juga bukan merupakan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a dan b ini merupakan koefisien, x kuadrat dan x itu merupakan variabel ya, dan c di sini sebagai konstanta. Lihat di sini variabelnya adalah x kuadrat dan x, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Di sini variabel x-nya pangkat 2, kalau yang ini pangkat 1, dan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, makanya ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana a ini merupakan koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Kalau konstanta itu nggak ada variabelnya ya. Ingat, a variabel koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x ya. Jadi nanti kalau ditanya tentukan A, B, dan C-nya kamu sudah tahu. Dengan A, B, C-nya merupakan anggota dari bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Perhatikan syaratnya di sini A tidak sama dengan 0. Pertanyaannya, kenapa jika A-nya itu adalah 0? Bu, kenapa kalau A-nya itu 0? Ya kan? Nah, kalau A-nya itu 0 berarti dia jadi seperti ini. Kamu perhatikan ya. Berarti menjadi 0 dikali A-nya kan 0, berarti A ini diganti jadi 0. 0 dikali x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, 0 jika dikalikan dengan apapun atau dikalikan dengan sesuatu maka hasilnya adalah 0. 0 ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kalau 0 ini kan anggap nggak ada ya kan, berarti tinggal bx tambah c. Nah, bx tambah c pangkat tertingginya adalah 1. Kamu lihat variabel x-nya, pangkat tertingginya adalah 1. Nah, sementara persamaan kuadrat pangkat tertingginya adalah 2. Nah, karena ini pangkat tertingginya 1, maka ini bukan persamaan kuadrat. Jadi, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau B atau C-nya 0, Bu, kenapa? Boleh nggak? Boleh. Yang penting A-nya itu tidak 0. Oke, contoh. Tentukan A, B, dan C dari persamaan berikut. 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Tentukan A. Ingat, A itu tadi adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, ini adalah variabel x kuadrat, koefisiennya berapa? 2. Berarti A-nya 2. B adalah koefisien dari x, berarti B-nya 7. C tadi adalah konstanta yang tidak ada variabel, yaitu 3, berarti C-nya 3 ya. Paham ya? Contoh yang kedua, 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Nah, dari sini A itu adalah koefisien dari x kuadrat, berapa? 4. B itu adalah koefisien dari variabel x. Nah,
Coba kamu perhatikan, ada variabel X di sini nggak? Nah, tidak ada kan? Karena variabel X-nya nggak ada, berarti B-nya itu 0. C-nya adalah 9. Salah. Lihat tandanya di depan. Nih, kurang ya kan? Berarti C-nya negatif 9. Ya, bukan 9 tapi negatif 9. Kenapa? Karena ini ada tanda negatif. Contoh yang ketiga, 5x kuadrat tambah 8x sama dengan 0. Berarti A tadi adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu 5. B adalah koefisien dari variabel x. Ini variabel x koefisiennya 8. Ini kan tanda positif, berarti positif 8. C itu adalah konstanta. Nah, ada nggak konstantanya? Nggak ada, berarti 0. Oke, next. Nah, ini 4x kuadrat tambah 2x sama dengan x tambah 5. Nah, jika kamu bertemu soal seperti ini, kamu harus ubah ke bentuk umum dulu. Tadi bentuk umumnya bagaimana? Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Yang di sebelah kanan atau yang di ruas kanan itu harus 0. Artinya apa? Ini yang ada di ruas kanan ini semua kamu pindahkan ke ruas kiri. Ya, jadi ini ruas kanan. Ibu buat di sini. Yang di sebelah sini ini adalah ruas kanan. Nih, yang di sebelah kiri sama dengan nih, ini adalah ruas kiri. Jadi, yang ada di ruas kanan kamu pindahkan ke ruas kiri. Jadi, yang di ruas kanan itu 0. Kita buat yang di ruas kirinya dulu. 4x kuadrat tambah 2x. Nah, kita pindahkan. Ingat, kalau pindah ruas, tandanya berubah. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Ini X. X di ruas kanan positif. Pindah ke ruas kiri berarti jadi negatif. Berarti negatif X. Tambah 5. Pindah ke ruas kiri menjadi kurang 5 atau negatif 5. Nah, karena yang di ruas kanan ini semua sudah pindah ke ruas kiri, berarti yang di ruas kanan jadi 0. Oke. Nah, kamu lihat yang sejenis atau yang variabelnya sama, ini sama ya. Berarti ini bisa kita kurangkan. 4x kuadrat 2x kurang x. Nah, kalau tidak ada di sini berarti di sini 1. 2 kurang 1 1. Berarti 1x. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai akar persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat itu adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Nah, jadi kalau nilai x-nya memenuhi persamaan kuadrat berarti itu merupakan akar dari persamaan kuadrat. Nah, akar persamaan kuadrat ini maksimal mempunyai 2 akar. Jadi satu persamaan kuadrat maksimal artinya paling banyak mempunyai 2 akar. Jadi tidak mungkin dia punya 3 akar atau 4 akar atau lebih. Nah, maksimal 2 artinya 2 boleh, 1 juga boleh, maksimal 2 ya. Contohnya, apakah negatif 1, negatif 2, 1 dan 2 merupakan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Nah, cara untuk mengetahui apakah negatif 1, negatif 2, 1 dan 2 itu merupakan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah x kurang 2, caranya adalah kita substitusi nilai negatif 1, negatif 2, 1 dan 2 ke dalam persamaan kuadratnya. Jadi kita mulai dari negatif 1. Nah, persamaan kuadratnya kan x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita mulai dari negatif 1 dulu. Artinya apa? Kita ganti nilai x-nya ini menjadi negatif 1. Berarti ini menjadi negatif 1 kuadrat tambah negatif 1 ya, sesuai dengan ini, tambah x-nya negatif 1 kurang 2 sama dengan 0. Negatif 1 kuadrat berarti negatif 1 kali negatif 1, 1 tambah ketemu negatif jadi kurang 1 kurang 2, 1 kurang 1 0,
0 dikurang 2, negatif 2. Nah, negatif 2 apakah sama dengan 0? Tidak sama, iya kan? Nah, karena negatif 2 tidak sama dengan 0, berarti negatif 1 ini, negatif 1 bukan akar. Oke? Nah, kita masuk ke negatif 2. Ya, negatif 2, kita ganti x-nya menjadi negatif 2, berarti x kuadrat negatif 2 kuadrat tambah x, x-nya tadi kita ganti jadi negatif 2 kurang 2 sama dengan 0. Negatif 2 kuadrat itu 4, tambah ketemu negatif itu kurang 2, ya, kurang 2. 4 kurang 2, 2 kurang 2, 0. 0 sama dengan 0, benar ya? Nah, karena sama, berarti negatif 2 yang ini akar. Negatif 2 adalah akar dari persamaan kuadratnya. Nah, yang ketiga, 1. Berarti sama seperti cara sebelumnya, kita substitusikan nilai 1 ke dalam persamaan kuadratnya. Berarti jadi 1 kuadrat tambah x, x-nya 1 kurang 2 sama dengan 0. 1 kuadrat itu 1, 1 tambah 1 kurang 2 sama dengan 0. 1 tambah 1, 2, 2 kurang 2, 0. 0 sama dengan 0. Nah, karena sama berarti 1 adalah akar. Nah, kita coba yang terakhir, 2 ya, kita ganti x-nya jadi 2, berarti jadi 2 kuadrat tambah 2 kurang 2 sama dengan 0. 2 kuadrat 4, 4 tambah 2 kurang 2 sama dengan 0. 4 tambah 2 6, 6 kurang 2 4. 4 sama dengan 0. Apakah 4 sama dengan 0? Tidak ya. Jadi 4 tidak sama dengan 0. Karena ini tidak sama dengan 0, berarti 2 bukan akar. Nah, jadi yang merupakan akar dari x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan adalah negatif 2 dan 1. Jadi nilai x-nya itu sama dengan negatif 2 atau x-nya sama dengan 1. Itu dia. Jadi akar dari x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0 adalah negatif 2 dan 1. Itu dia maksud dari akar persamaan kuadrat. Nah, jadi akar persamaan kuadrat itu artinya apa? Jadi nilai x yang memenuhi dari persamaan ini. Oke, kita belajar bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, kalau sebelumnya kan sudah ditentukan akarnya berapa. Nah, sekarang misalkan ada persamaan kuadrat dan kita disuruh menentukan akarnya. Kan nggak mungkin kita coba satu-satu kan, dari 1, 2, 3 atau dan seterusnya, itu nggak mungkin. Nah, caranya untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama itu adalah pemfaktoran atau memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan ini, ini adalah cara yang paling sering kamu gunakan. Jadi ini akan kamu gunakan nanti sampai kamu ke SMA. Ini adalah cara yang paling sering digunakan. Dan cara yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna. Cara yang ketiga adalah rumus ABC. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu hanya akan menjelaskan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Sedangkan untuk melengkapi kuadrat sempurna dan rumus ABC akan Ibu jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Kamu perhatikan baik-baik bagaimana cara memfaktorkan. Sebenarnya pemfaktoran ini sudah kamu pelajari di kelas 8 ya. Jadi di sini hanya pendalamannya saja. Kita mulai cara yang pertama, yaitu adalah pemfaktoran. Nah, di sini Ibu bagi menjadi beberapa bentuk ya. Bentuk yang pertama, jika kamu menemukan persamaan kuadratnya itu adalah berbentuk A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Jadi A kuadrat B kuadrat itu pemfaktorannya adalah A tambah B kali A kurang B. Contohnya,
X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini X kuadrat inilah yang sebagai A kuadratnya. Ya, ini yang menjadi A kuadratnya, Ibu buat di sini. Nah, 4 di sinilah yang menjadi B kuadrat. Nah, tapi di sini 4 kan belum bentuk kuadrat. Kita ubah dulu. Ini X kuadrat dikurang 4 itu kita dapat dari 2 kuadrat, ya kan? Sama dengan 0. Jadi dari sini A-nya itu adalah X, ya. A-nya X, B-nya adalah 2. Berarti pemfaktorannya ini adalah menjadi, ini kita faktorkan dulu. A tambah B, A-nya itu X, X tambah B-nya 2 kali X kurang 2 sama dengan 0. Oke? Nah, ini adalah pemfaktorannya. Setelah difaktorkan, kita tentukan akarnya. Jadi berapakah nilai X ini? Jadi nanti kalau kamu kalikan hasilnya adalah 0, ya kan? Kita tahu kalau perkalian yang menghasilkan 0 itu adalah bisa saja 0 dikali sesuatu. 0 kali sesuatu kan sama dengan 0, ya kan? Jadi bisa saja ini yang 0 atau ini yang 0. Bisa saja X tambah 2-nya 0 atau X kurang 2-nya yang 0, salah satu. Jadi kita buat begini. Ya, atau kita mulai dari sini. X tambah 2-nya sama dengan 0. Kalau X tambah 2-nya sama dengan 0 berarti ini 0 kali sesuatu. 0 kali sesuatu itu 0, ya kan? Nah, berarti kita mau cari X. X-nya tetap di kiri, tambah 2 kita pindahkan ke kanan. Ya, jadi 0 tambah 2 pindah jadi kurang 2. 0 kurang 2 negatif 2. Jadi ini adalah X yang pertama. Oke? Nah, atau bisa saja langsung jika di sini X tambah 2 berarti X-nya langsung lawan dari tambah 2 apa? Kurang 2. Jadi X1-nya negatif 2. Nah, atau bisa saja X kurang 2-nya yang 0, ya kan? Nah, berarti X-nya sama dengan, kita mau cari nilai X, berarti negatif 2-nya pindah ke ruas kanan. Jadi 0 kurang 2 pindah jadi tambah 2. 0 tambah 2 adalah 2. Ini menjadi X2. Jadi akar-akar dari X kuadrat kurang 4 adalah, akar-akarnya adalah negatif 2 dan 2. Atau biasa disebut HP. Ya, HP atau himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 2. Kita mulai dari angka yang paling kecil. Oke, 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Ini masih bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Di sini harus tanda kurang. Kalau tanda tambah itu tidak berlaku. Jadi kalau bentuknya seperti ini, dia tinggal A tambah B kali A kurang B. Ya kan? Sama dengan 0. Nah, 4x kuadrat. Yang kuadrat itu masih x-nya. Ini kita ganti 4x kuadrat menjadi 2x dikuadratkan. 2x kuadrat itu kan 2 kuadrat 4. X dikuadratkan sama dengan x kuadrat dikurang 9. 9 itu adalah kuadrat dari 3, ya kan? Berarti ini A nya, ini B nya. A nya 2x, B nya 3. Kita buat A tambah B, berarti jadi A nya 2x tambah B nya 3. Ini kali A kurang B, berarti 2x kurang 3. Nah, jadi nanti ini kalau kamu kalikan 2x kali 2x, ini 2x tambah 3 kali 2x kurang 3, maka nanti hasilnya adalah 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Oke, 2x tambah 3. Jadi nilai x nya, kita mau cari nilai x, berarti kita mulai dari sini dulu, kita buat atau, ya, biar gampang. Jadi pertama yang 2x tambah 3 nya dulu sama dengan 0. Berarti kan kita mau cari nilai x nya, kita pindahkan dulu tambah 3, berarti 2x sama dengan 0 kurang 3. 2x sama dengan 0 kurang 3 itu negatif 3. Kita mau cari x, berarti 2 nya pindah dari kiri ke kanan.
Nah, di kiri dia kali, pindah ke kanan berarti jadi bagi 2. Berarti X yang pertama itu adalah negatif 3/2. Nah, yang kedua, 2X kurang 3 sama dengan 0. Kita mau cari X, berarti kita buat 2X kurang 3 pindah ke ruas kanan jadi tambah 3. 0 tambah 3 itu 3. Kita mau cari X, berarti 2-nya kita pindah. Oke, kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke, dengan A-nya sama dengan 1. Jadi A di sini 1. Kalau A-nya 1 berarti dia menjadi X kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kalau dia A-nya 1 atau seperti ini, maka pemfaktorannya itu adalah X tambah P kali X tambah Q. Nah, kita tinggal mencari nilai P dan Q. Caranya bagaimana? Kamu cari dua bilangan yaitu P dan Q. Nah, jika dikalikan, kita mulai dari kali ya. Jika dikalikan yaitu jika P dikali Q, maka hasilnya adalah positif C. Nah, dan jika dijumlahkan, jadi jika P dan Q itu dijumlahkan, maka hasilnya adalah B. Itu dia, ya. Dimana P kali Q itu sama dengan C dan P tambah Q adalah B. Jadi kalau kita kali hasilnya C dan kita tambah hasilnya B. Contoh, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Oke, pertama sekali kita tentukan dulu A, B, dan C-nya ya. Dari sini kita dapat A-nya itu adalah 1 sama dengan ini ya. A sama dengan 1. Kemudian B nya itu adalah koefisien X nya positif 5. C nya adalah konstanta positif 6. Oke, jadi ini kita mau faktorkan. Kita tulis saja dulu di sini X sama seperti ini. X. Kita tinggal cari P dan Q nya. Oke, kita cari P dan Q nya. Berarti P dikali Q sama dengan C. C nya berapa? 6 dari sini. Kemudian P tambah Q sama dengan B. P tambah Q sama dengan B. B nya berapa? 5. Nah, kita cari perkalian yang hasilnya adalah 6. 1 kali 6, 2 kali 3, ya kan? 1 kali 6, 6, 2 kali 3, 6, atau 3 kali 2, 6 kali 1. 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3, jadi Bu nggak tulis lagi. Nah, ini dia yang perkaliannya 6. Nah, dari yang pertama dan yang kedua, coba kamu lihat yang penjumlahannya itu adalah 5. Ya, jadi coba 1 tambah 6, ini 7, 2 tambah 3, 5. Yang dijumlahkan 5 adalah ini 2, 3, berarti ini P, ini Q, atau ini P, ini Q, boleh. P nya adalah positif 2, berarti positif 2, Q nya positif 3, sama dengan 0. Udah, ini dia pemfaktorannya. Oke, jadi sekarang kita tinggal menentukan akar-akarnya. Kita mulai dari X tambah 2. Kita buat atau dulu. Ini artinya atau ya nak ya. Kita mulai dari X tambah 2. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan lawan dari tambah 2, negatif 2. Kemudian X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X nya lawan dari tambah 3 adalah negatif 3. Oke, mana lebih kecil adalah negatif 3, berarti HP nya adalah negatif 3 dan negatif 2. Itu dia. Contoh yang kedua, X kuadrat kurang 8X tambah 12 sama dengan 0. Kita buat, tentukan A nya dulu. A nya 1, B nya koefisien X, ini X, koefisiennya adalah negatif 8, dan C nya adalah positif 12. Oke, coba kita faktorkan. Tulis X. Oke,
kita tinggal cari P dan Q-nya. Nah, kita lihat tadi P kali Q itu sama dengan C. C-nya berapa? 12. Dan P tambah Q itu sama dengan B. B-nya berapa? Negatif 8. Oke, kita mulai dari perkalian. Kamu cari perkalian dua bilangan yang hasilnya 12. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, 4 kali 3, 6 kali 2, 12 kali 1. Ya kan? Nah, kemudian kamu cari di sini yang hasil penjumlahannya adalah negatif 8. Nah, ini dia. Hasil kalinya sudah positif, tapi ini kalau kita jumlahkan, ini 1 tambah 12, 13. 2 tambah 6, 8. 3 tambah 4, 7. Yang diminta negatif 8. Di sini tidak ada negatif. Ingat, positif kali positif itu positif. Selain itu kan negatif kali negatif juga positif. Hasil kali positif, tapi hasil jumlahnya negatif. Berarti kita harus buat ini negatif, negatif. Ya kan? Jadi mana dia yang negatif 1 kurang 12, negatif 13, negatif 2 tambah negatif 6 itu negatif 8, negatif 3 tambah negatif 4 itu negatif 7. Jadi yang hasilnya negatif 8 adalah ini. Berarti P-nya negatif 2, kita buat kurang 2, Q-nya kurang 6. Atau X kurang 6 kali X kurang 2 juga boleh, sama saja. Nah, setelah kita faktorkan, inilah dia hasil pemfaktorannya. Setelah dapat hasil pemfaktorannya, kita cari akarnya. Berarti X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah lawan dari negatif 2 adalah positif 2. X kurang 6 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah lawan dari negatif 6 adalah 6. Jadi HP-nya adalah 2 dan 6. Itu dia. Contoh yang ketiga, X kuadrat tambah 4X kurang 32 sama dengan 0. Sama, kita tentukan dulu A-nya biar mudah. A-nya 1, B-nya variabel koefisien X positif 4, dan C-nya negatif 32. Kita cari dulu, kita buat dulu di sini X sama dengan 0. Berarti P kali Q sama dengan C. C-nya adalah negatif 32. P tambah Q-nya sama dengan B. B-nya 4. Kita mulai dari perkalian negatif 32. Nah, perkaliannya negatif. Berarti 1 positif, 1 negatif. 1 kali negatif 32. 2 kali negatif 16. 3 tidak bisa 4. 4 kali negatif 8. 5 tidak, 6 tidak, 7, 8. Ya, 8 kali negatif 4 dan seterusnya. Nah, kita tambahkan yang hasilnya adalah 4. 1 tambah 1 tambah negatif 32, negatif 31. 2 tambah negatif 16, negatif 14. 4 ditambah negatif 8 itu negatif 4. Nah, sementara hasil penjumlahannya itu kan harus positif 4. Di sini tidak ada yang positif, ya kan? Yang ada itu negatif 4. Nah, kita ambil yang ini, tapi dibalikkan, ya. Yang negatifnya, yang 4-nya jadi negatif, yang 8-nya jadi positif. Ini kan 4, tapi dia negatif. Jadi supaya positif, di tandanya kita ganti, yang 4 yang jadi negatif, yang 8-nya jadi positif. Ya, negatif 4 tambah 8 kan positif 4. Begitu ya. Jadi hasilnya adalah P-nya negatif 4 atau kurang 4, Q-nya positif 8. Ya, jadi kita ambil ini sama ini. Ya. Kita tentukan akarnya. X kurang 4 sama dengan 0, berarti X-nya lawan dari kurang 4 positif 4. X tambah 8 sama dengan 0, berarti
X-nya adalah lawan dari positif 8, negatif 8. Jadi HP-nya adalah negatif 8 dan 4. Oke, contoh selanjutnya. X kuadrat kurang X kurang 20 sama dengan 0. Iya. Ingat, kita buat dulu A-nya sama dengan 1 ya. Koefisien X kuadratnya kan 1. B-nya koefisien X-nya negatif, di sini tidak ada, berarti negatif 1. C-nya adalah negatif 20. Oke, kita buat pemfaktorannya. X sama dengan 0. Kita buat P kali Q sama dengan C. C-nya negatif 20. P tambah Q sama dengan B. B-nya negatif 1. Kita cari perkaliannya dulu. Nah, perkaliannya negatif berarti 1 positif, 1 negatif ya. Kita mulai dari 1. 1 kali negatif 20, 2 kali negatif 10, 3 tidak ada, 4 kali negatif 5, 5 kali negatif 4, 10 kali negatif 2, 20 kali negatif 1. Nah, ini tadi hasil kalinya negatif 20. Sekarang kita cari hasil penjumlahannya ya. 1 tambah negatif 20 berarti negatif 19. 2 tambah negatif 10 berarti negatif 8. 4 ditambah negatif 5 berarti negatif 1. Nah, hasil jumlahnya negatif 1 berarti ya sudah, ini negatif 1 hasil jumlahnya, yaitu 4 dan negatif 5. Berarti positif 4 dan negatif 5. Setelah dapat pemfaktorannya, kita tentukan akarnya dimulai dari X tambah 4. X tambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya lawan dari positif 4 adalah negatif 4. X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan lawan dari negatif 5 adalah positif 5. Oke, gampang ya. Berarti HP-nya adalah negatif 4 dan 5. Oke, itu dia untuk bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan nilai A-nya sama dengan 1. Oke, bagaimana jika bentuk soalnya seperti ini? Nah, jika bentuk soalnya seperti ini, maka terlebih dahulu kamu harus membuat yang di ruas kanan ini sama dengan 0. Artinya kita pindahkan yang ada di ruas kanan ke ruas kiri ya. Tapi sebelumnya kita kalikan dulu ini. 2x kali x itu 2x kuadrat. 2x kali 5 adalah 10x. Kemudian pindahkan x kuadrat, pindah ke kiri, positif jadi negatif x kuadrat, tambah 3x, pindah ke kiri jadi kurang 3x, kurang 10, pindah ke kiri jadi tambah 10 sama dengan, karena ini semua sudah pindah jadi 0. Nah, 2x kuadrat kurang x kuadrat, kalau dia variabelnya sama bisa kita jumlah atau kita kurangkan. 2x kuadrat kurang x kuadrat adalah x kuadrat. 10x kurang 3x adalah 7x, positif 7x, tambah 10 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini kan sudah gampang. Kita tinggal tentukan nilai A-nya 1, B-nya 7, C-nya 10. Kita cari P dan Q-nya. P kali Q itu adalah C, C-nya 10. P tambah Q-nya adalah B, yaitu 7. 10, kita cari perkalian 10, 1 kali 10, 2 kali 5, 5 kali 2, sama saja dengan 2 kali 5 ya. Sekarang kita tambahkan 1 tambah 10 itu 11, 2 tambah 5 itu 7. Nah, mana dia yang hasilnya? P tambah Q nya 7. Ini dia. Berarti kita tulis X tambah 2, X tambah 5 sama dengan 0. Berarti kita tentukan akarnya. X tambah 2 sama dengan 0, berarti X nya lawan dari positif 2, negatif 2. X tambah 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan lawan dari positif 5, negatif 5.
Berarti HP-nya adalah negatif 5 atau negatif 2. Oke, itu dia. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini ya, kita ubah dulu ke bentuk umum, yaitu ruas kanannya itu harus 0. Ya, kita pindahkan yang di ruas kanan semua ke ruas kiri. Jadi di ruas kanannya itu 0. Oke, kita masuk ke bentuk yang ketiga. AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, jika bentuk yang kedua tadi A-nya sama dengan 1, bentuk yang ketiga di sini A-nya tidak sama dengan 1. Bisa saja A-nya 2, 3, atau negatif 1, negatif 2 ya. Bisa saja. Oke, hampir sama caranya. AX kuadrat tambah BX tambah C kita faktorkan dulu menjadi AX. Jadi kalau di sini 2X berarti 2X per A-nya 2 ya. Kita tetap mencari nilai P dan Q. Tapi ada sedikit perbedaan dengan bentuk yang kedua tadi. Jika bentuk yang kedua tadi P kali Q-nya itu sama dengan C, maka bentuk yang ketiga ini P kali Q-nya harus A kali C. Nah, tapi P tambah Q-nya tetap B. Yang berbeda hanya di perkaliannya saja. Ya, A kali C. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Kita buat dulu dari sini, A-nya sama dengan koefisien dari X kuadrat adalah 2. Berarti A-nya 2. B, koefisien dari X yaitu positif 7. Dan C-nya adalah positif 6. Oke. Kita buat di sini 2x ya. Berarti karena di sini 2x kuadrat berarti di sini 2x, di sini 2x per A. A-nya berapa? A-nya 2. Sama dengan 0. Kita kerjakan yang di kanan dulu ya. Nah, kita cari P dan Q. Di sini ada P, ada Q. Kita cari P dan Q. P kali Q-nya itu A kali C. Ya, atau sama dengan A-nya adalah A-nya 2 kali C-nya 6. Berarti P kali Q-nya nanti 12. P tambah Q-nya B. B-nya adalah 7. Oke, kita mulai dari perkaliannya. Ini yang kita lihat ya. P kali Q-nya 12, P tambah Q-nya 7. 12, kita buat perkaliannya. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, 4 kali 3 sama ya. Nah, ini adalah perkalian yang menghasilkan 12. Sekarang kita lihat tambahnya. Kita jumlahkan. 1 tambah 12, 13, 2 tambah 6, 8, 3 tambah 4, 7. Nah, mana dia yang menghasilkan 7? Nih. Oke, berarti P-nya 3, Q-nya 4. Positif 3 dan positif 4. Nah, ini kita sederhanakan. 2 yang di bawah ini harus hilang. Kamu lihat perkalian yang ada di atas. 2x tambah 3 dan 2x tambah 4. Nah, mana dia yang kedua bilangannya bisa dibagi dengan 2? Nah, 2 bagi 2 bisa, tapi 3 tidak bisa dibagi 2. Jadi ini tidak bisa kita ubah. Nah, yang ini 2 bagi 2 bisa, 4 bagi 2 juga bisa. Ya kan? Berarti ini yang kita ubah. 2x tambah 3-nya tetap. Nah, kita bagikan. 2 bagi 2 itu 1, berarti jadi 1x atau x tambah 4 bagi 2, 2. Nah, karena ini sudah dibagikan dengan 2, berarti 2-nya jadi hilang. Ya, berarti tinggal sama dengan 0. Kita lihat salah satunya, salah satu dari pemfaktorannya yang bisa dibagi 2. Oke, inilah dia. Jadi 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0 difaktorkan menjadi 2x tambah 3 kali x tambah 2 sama dengan 0. Setelah difaktorkan, kita cari akarnya. Kita mulai dari 2x tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini kan masih 2x. 2x sama dengan lawan dari positif 3,
negatif 3. Ini kan masih 2x, kita cari x-nya. Berarti jadi negatif 3 bagi 2. Tahu x-nya sama dengan negatif 3 per 2. Yang kedua, x tambah 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan x. Lawan dari positif 2 negatif 2. Berarti HP-nya itu adalah negatif 2 atau negatif 3 per 2. Gampang. Contoh selanjutnya, 3x kuadrat kurang 17x tambah 10. Nah, kita buat dulu. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 17, C-nya sama dengan 10. Oke, kita buat, karena di sini 3x kuadrat berarti ini 3x kali 3x per A-nya 3. Jadi kalau di sini 6x kuadrat berarti 6x kali 6x per 6. Jika 5x kuadrat berarti 5x kali 5x per 5. Begitu ya, sesuai dengan nilai A-nya. Oke, kita buat P kali Q-nya kan sama dengan A kali C. A kali C. A-nya adalah 3. 3 kali 10, 30. Berarti P kali Q-nya 30. P tambah Q-nya adalah B. B-nya negatif 17. Kita buat dari perkalian yang menghasilkan 30. Nah, hasil kali positif tapi hasil tambah negatif. Berarti dua-duanya negatif. Negatif 1 kali negatif 30. Negatif 2 kali negatif 15. Negatif 3 kali negatif 10. Negatif 4 tidak ada ya. 5 kali negatif 6. Negatif 6 kali negatif 5 sudah sama ya. Ini adalah perkalian yang menghasilkan 30. Sekarang kita jumlahkan. Negatif 1 tambah negatif 30, negatif 31. Negatif 2 tambah negatif 15, negatif 17. Nah, negatif 3 tambah negatif 10, negatif 13. Negatif 5 tambah negatif 6, negatif 11. Yang menghasilkan negatif 17 adalah ini. Ya kan? Berarti P-nya kurang 2, Q-nya kurang 15. Sama dengan 0. Oke, 3 ini harus hilang. Kamu lihat persamaan yang pertama dan yang kedua. 3x kurang 2, 3 bisa bagi 3, tapi 2 tidak bisa bagi 3. Berarti kita tidak bisa sederhanakan yang ini. Coba yang lihat yang kedua, 3 bisa bagi 3, 15 juga bisa bagi 3. Berarti ini yang kita sederhanakan. Nah, karena ini tidak disederhanakan, kita tulis ulang saja. 3x kurang 2 kali 3 bagi 3, 1. Berarti jadi 1x atau x kurang 15 bagi 3, 5. Sama dengan 0. Oke, jadi 3-nya udah hilang karena sudah dibagikan dengan ini. Jadi ini tinggal difaktorkan saja, ditentukan akarnya. Ini hasil pemfaktorannya. 3x kurang 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan lawan dari negatif 2 positif 2. Berarti x-nya sama dengan 2. 3-nya pindah jadi 2 per 3. Atau x kurang 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan lawan dari negatif 5 positif 5. Berarti HP-nya itu adalah 2 per 3 atau 5. Oke, itu. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dengan c sama dengan 0. Nah, kalau c-nya sama dengan 0 berarti tinggal ax kuadrat tambah bx, ya kan? Jadi bentuk ini bisa disederhanakan, x-nya keluar 1, ini menjadi ax tambah b. Karena ini kalau dikalikan ke dalam, ini x kali ax, ax kuadrat tambah x kali b, itu jadi bx, sama dengan ini. Oke, contohnya x kuadrat tambah 8x sama dengan 0, kita faktorkan. Ingat, keluarkan x-nya.
Di dalam tinggal, ini kan 1, A nya 1, berarti 1x atau x tambah b, b nya 8. Oke, ini hasil pemfaktorannya. Kita mulai dari sini. Jadi x nya sama dengan 0 untuk yang ini, atau ini x tambah 8 yang sama dengan 0. X sama dengan 0 ya sudah, tidak bisa disederhanakan lagi. Yang kedua ini aja, x tambah 8 sama dengan 0, berarti x nya adalah negatif 8. Berarti HP nya itu adalah negatif 8 atau 0. Oke, yang kedua 2x kuadrat tambah 10x sama dengan 0, berarti x nya hilang, keluarkan 1, di dalam tinggal A nya 2, 2x tambah b nya 10 sama dengan 0. Berarti untuk yang pertama yang ini x sama dengan 0, yang kedua untuk yang ini atau 2x tambah 10 sama dengan 0. Nah, berarti kita sederhanakan dulu, 2x tambah 10 pindah jadi kurang 10, berarti x nya sama dengan negatif 10 bagi 2 sama dengan negatif 5. Jadi HP nya adalah negatif 5 atau 0. Oke, itulah materi kita pada pertemuan kali ini mengenai persamaan kuadrat. Jadi kamu sudah mengetahui bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kamu juga sudah mengetahui apa itu akar dari persamaan kuadrat, dan juga bagaimana cara menentukan akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, jangan lupa kamu catat atau kamu ringkas hal-hal penting yang Ibu berikan tadi. Jadi, kamu bisa mengulang-ulang lagi jika kamu lupa atau jika kamu nanti akan ujian. Oke? Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan